Hadirin yang dirahmati Allah, tasyarrafna katsiran bi hudurikum. Kami sangat merasa termuliakan dengan kehadiran kita semua di sini pada acara yang sangat penting, yaitu kita melakukan kegiatan Stadium General atau kuliah umum dan Academic Celebration. Ihtifal ilmi, Academic Celebration artinya kita melakukan syukuran atas suatu karunia Allah yang diberikan kepada salah seorang dosen kita, Dr. Haji Awalul Fikri LCMA. Beliau adalah dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Langsa. Selama ini sedang menyelesaikan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Alhamdulillah, pada beberapa waktu yang lalu Allah menganugerahkan satu prestasi yang luar biasa, yaitu Mumtaz Ma'asyaraf Martabah Asyaraf Al-Ula, yaitu disebut Summa Cum Laude, suatu prestasi atau nilai tertinggi yang digunakan dalam Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini luar biasa, hanya beberapa orang saja yang diperoleh oleh mahasiswa Indonesia, apalagi tingkat doktoral. Para hadirin yang dimuliakan, apa yang dilalui oleh Al-Aziz Dr. Awalul Fikri bukanlah sebagai sebuah hal instan. Ini merupakan doktor fikih muqarrir kedua di Aceh setelah almarhum al-maghfur lahu Dr. Profesor Muslim Ibrahim MA yang berhasil meraihnya pada tahun 84. Berarti dari 84 tahun 2019 kita baru melahirkan doktor kedua dalam fikih muqarrir. Selain Dr. Awalul Fikri, IAIN Langsa juga memiliki seorang tenaga pengajar, faqihah, seorang dosen perempuan yang meraih gelar master di Al-Azhar dalam fikih muqarrir dari Al-Azhar juga, yaitu Ustazah Siti Suryani. Dan sekarang beliau juga ikut mengajar di berbagai majelis taklim di Kota Langsa, dan sekarang beliau adalah sebagai sekretaris prodi keluarga. Acara selanjutnya, Stadium General semester genap tahun akademik 2019-2020, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dalam hal ini, acara kami alihkan kepada moderator. Kami persilakan kepada Bapak Budi Julandi MA beserta pendamping Bapak Zulman Wahidani MA MSH untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian, kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan anak-anak yang ada sekalian yang hari ini merupakan alumni BIM Pilot Langsa, maka semuanya harus bersyukur, bangga, karena salah satu alumninya adalah Dr. Awalul Fikri. Dalam fikih Hanafi adalah yang kajian yang ditulis oleh ulama yang namanya Syamsuddin At-Murtasyid. Jadi beliau menguasai banyak sekali. Jadi S2-nya sudah menguasai fikih Hanafi, dan itu ditulis dalam kajian fikih Muqarron juga. Spesifiknya adalah ada kajian tentang at-talaq di situ dan al-etaq, perbudakan. Coba bagaimana luar biasanya. Dan disertasinya yang terakhir, yang ini yang ditulis adalah
Ini belum dibukukan. Mudah-mudahan nanti Pak Warek 1 ada inisiasi untuk membukukan itu dan memperbanyak disertasi beliau yang jumlahnya itu nggak tanggung-tanggung, ya. Tidak banyak orang, bukan tidak banyak, baru pertama sekali disertasi yang ditulis oleh Ajami, orang di luar Arab, yang jumlah halamannya itu mencapai 750 halaman. Kita menulis bahasa Arabnya tiga halamannya udah mencret. Ini mau ditulis apa lagi nih? Dr. Awal Uzuri 750 halaman tuh gimana tuh nulisnya? Saya juga nggak ngerti tuh, kok bisa 750 halaman? Luar biasanya. Itu pun menurut beliau kemarin itu kalau bisa ditambah sama ini ditambah lagi gitu. Bagaimana? Itu terkait bukan saja keilmuan tetapi adalah kemampuan berbahasa Arabnya. Karena itu terkait dengan istilah-istilah penting di dalam fikih. Baik, judulnya adalah At-Tamyiz lil Haramil Mukhtalat wa ikhrajuhu fil muamalatil maliyatil mu'asirah dirasatun fiqhiyatun muqaranah. Wah, itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam metode memisahkan harta haram yang tercampur dengan harta haram dengan halal dan mekanisme pensuciannya dalam transaksi keuangan kontemporer kajian fikih perbandingan. Baik, kita lihat dulu cuplikan tampilan perjalanan intelektual Dr. Awal Zikri. Wildan, kita lihat. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dr. Awal Zikri bukan saja dikenal sangat dekat dengan ulama-ulama yang berada di Al-Azhar, dosen-dosen formalnya, tetapi beliau juga adalah seorang pengembara intelektual yang sering sekali duduk bersama orang-orang hebat di dunia ini, terutama para ulama-ulama besar. Tadi kita lihat Dr. Wahbah Zuhaili almarhum. Kemudian juga ada Dr. Said Ramadan Al-Buti, Allahu yarham, yang kemudian wafat pada peristiwa berdarah di Suriah. Jadi beliau ini sebenarnya lingkungannya itu adalah tidak lain adalah orang-orang berilmu dan mendapat istifadah dari keilmuan ulama-ulama besar di dunia yang kadang-kadang kita tidak punya kesempatan untuk itu mendapatkannya. Bapak-bapak, adik-adik sekalian, saya berharap sesi ini tidak ditinggalkan begitu saja, karena kita akan menyiapkan ada 10 hadiah untuk bapak-bapak dan ibu adik sekalian, dan ini disponsori oleh Bank Aceh. Tepuk tangan untuk Bank Aceh, terutama kepada Bapak Safri Antoni MSEI ya, yang sudah menjadi donatur sponsor untuk buku. Jadi mohon maaf ini nggak nyiapin sepeda, karena kalau sepeda 10 terlalu banyak. Jadi kami siapkan saja buku, dan buku ini adalah buku terakhir yang ditulis oleh Dr. Awal Zikri. Kemudian depan kalau ada acara seperti ini akan ada satu buku lagi kalau tidak salah yang akan terbit tentang fikih Ramadan. Mudah-mudahan kalau ada acara setelah ini nanti buku fikih Ramadan itu sudah di launching serta dibedah, insyaallah. Baik, nanti ada 10 buku yang dipersiapkan. Jadi ada 10 penanya yang akan ada 5, jadi 10 itu ada kita bagi, kalau ada 5 orang bertanya, maka 5 buku akan diserahkan kepada penanya. Kemudian yang selanjutnya nanti adalah pertanyaan itu muncul dari Dr. Awal Zikri. Jadi Dr. Awal Zikri setelah pemaparannya dia akan bertanya kepada floor, ya kan? Dan itu nanti ada 5 orang yang bisa mendapat buku tersebut. Baik, jadi jangan beranjak dulu dari tempat ini, dan yang paling penting yang akan kami apakan adalah pengantar dari Stadium Jurnal ini adalah kita akan mendengarkan apa sebenarnya keresahan intelektual Dr. Awal Zikri sehingga beliau meriset atau tema kajiannya adalah tentang pemisahan harta dari harta yang halal atau dari yang haram menjadi yang halal. Kemudian kita akan juga lihat bagaimana beliau membuat distingsi
Karena kajian seperti ini ternyata sudah muncul dari Imam Al-Ghazali dalam fikihnya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Selama ini kitab Ihya Ulumuddin itu dianggap sebagai buku rujukan primer dalam kajian tasawuf mungkin, ternyata menginspirasi Dr. Awwalul Dzikri untuk menjadi sebuah kajian dalam fikih muamalat, terutama kajian kontemporernya. Tetapi di bawah itu juga kita akan melihat bagaimana manhaj al-bahth, metode penelitian di Al-Azhar itu keren sekali sebenarnya, yang ingin kita lihat itu sebenarnya. Bagaimana misalkan tentu Al-Azhar juga memperbarui sistem akademiknya, dan sampai hari ini bagaimana metode penelitian di Al-Azhar itu terutama dalam kajian fikih, dan lebih spesifik lagi dalam kajian fikih kontemporer. Kalau kita lihat sumber-sumbernya yang saya sebutkan tadi, halamannya saya sudah 750 halaman. Kemudian semua fikih masuk di situ. Semua fikih mazhab fikih sunni yang 4 itu ada di dalam itu sebagai referensi utamanya. Termasuk juga ada fikih Zaidiyah yang langka sekali kita dengar itu, kemudian fikih Zahiriyah, mazhab Zahiri, dan fikih Ibadhi yang juga pengikutnya di belahan dunia cukup sedikit. Ada beberapa negara saja yang yang teologinya adalah teologi Ibadhi. Dan untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Al-Mukarram Dr. Awwalul Dzikri untuk memberi pensyarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ucapan terima kasih yang pertama sekali perlu nih? Gak cukup waktu ya? Ya, terus terang saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kampus tercinta YIN Langsa, rektornya, para wakil rektor, wabil khusus juga para dekan, terutama dekan Fakultas Syariah dan para wakil dekan yang telah berinisiatif membuat kegiatan semacam ini. Mudah-mudahan dengan perantara ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi saya untuk menyampaikan apa yang telah dituntut, karena ilmu yang sudah dituntut tapi hanya di tempat, kata Imam Syafi'i, seperti air yang hanya tergenang tidak mengalir, maka air tersebut akan menjadi air yang rusak atau air yang busuk. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi harapan kita, para dosen semua, terkait yang ditanyakan oleh Bapak Dr. Budi Julian, apa yang menyebabkan saya menulis atau memilih judul disertasi tentang At-Tamyizil Haram Al-Muqtarad wa Ikhrajuhu fil Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah. Ini judul yang kelima setelah 4 sebelumnya gagal. Jadi di Al-Azhar untuk diterima judul wabil khusus di jurusan fikih muqaran bukan perkara yang mudah. Para mu'id, dosen-dosen yang sudah mengajar dari S2 yang dipersiapkan untuk menjadi doktor, ada yang hampir DO, hampir lewat 5 tahun untuk mencari judul. Saya pernah mengajukan tentang sukuk, karena dulu di Mesir sedang heboh masalah sukuk. Tapi kemudian ditolak karena Majma' Buhuth di Mesir menolak sukuk. Walaupun sukuk ada di Malaysia, ada di Bahrain atau di mana, di Mesir tidak diterima sukuk. Begitu juga pernah mengajukan judul tentang Thamaratul Khilaf, dampak daripada perbedaan pendapat ulama dalam uqud muawadat, ternyata juga ditolak. Kemudian ada isu yang saya dengar waktu itu tentang kanun wakaf di Indonesia yang perlu kita angkat di Al-Azhar. Ternyata Al-Azhar tidak menerima kajian khusus untuk satu negara. Mereka ingin kajian lepas internasional. Begitu juga al-jaraim al-elektroniyah, ya, kriminal elektronik dan seterusnya, ternyata juga tidak diterima. Sehingga
kembali kepada kitab tasawuf. Terus terang ketika kembali doktoral, ya, kembali ke Mesir, di antara kitab yang sering saya telaah untuk memotivasi menjaga spirit Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Begitu juga memperkaya diri dengan Ihya Ulumuddin. Saya buka kitab jilid yang kedua, yaitu tentang kitab Al-Halal wal Haram dalam kitab Ihya Ulumuddin yang lebih kurang 5 jilid. Sampailah kepada sebuah judul At-Tamyiz wal Ikhraj, dari harta yang haram. Imam Al-Ghazali dalam jilid kedua tersebut, cetakan Darul Hadis pada halaman 162, beliau mengatakan, "Man kana 'indahu malun mukhtalat", siapa yang punya harta bercampur, fa'alaihi wazifatun, ada kewajiban baginya, sebuah tugas, fi tamyiz al-haram wa ikhrajuhu, ada kewajiban untuk memisahkan yang haram dan kemudian disalurkan atau disucikan harta tersebut. Seperti kebiasaan belajar dari para senior, terutama orang-orang Mesir, kalau mau ajukan judul, konsultasi dengan para profesor, para ulama di sana. Saya pergi ke sana, pergi kemari, tokoh profesor di bidang muamalat dan seterusnya. Ya, misalnya Dr. Atiyah Fayyad, seorang memang dikenal pakar ekonomi, fikih muamalat internasional. Begitu juga Profesor Dr. Hussein Syahadah. Mereka setiap kali saya ajukan judul, qutila bahsan, ini sudah dibunuh kajian ini, sudah tuntas. Ya, sehingga saya membuat judul At-Tamyiz wal Ikhraj. Dua orang ulama ini membuat kolom, da mungkin lil mawdu', ini mungkin untuk judul. Maka ketika saya mendapatkan sinyal positif demikian, saya berpikir bagaimana caranya supaya bisa menjadi sebuah kajian yang bisa diterima di fikih muqaran. Lalu ya, judul yang santer di fikih muqaran itu Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah. Jadi saya buatlah judul At-Tamyiz wal Ikhraj lil Haram al-Mukhtalat fil Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah. Sudah disepakati oleh jurusan dalam seminar, dibawa ke kuliah, ke fakultas. Begitu sampai fakultas, ini judul harus diperbaiki, dipisahkan At-Tamyiz wal Ikhraj. Jadi balik lagi. Itu semua berproses berbulan-bulan, Bapak Ibu sekalian. Dalam menentukan judul berproses lama, bukan seperti kita di sini waktu singkat. Termasuk disertasi saya sudah selesai di akhir September. Tapi sidangnya di Januari, di 15 Januari. Ala kulli hal, kenapa saya merenungi Bapak Ibu sekalian, dan semakin meyakinkan saya bahwasanya selalu takdir Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi kita. Dulu ketika judul tersebut ditolak, sedih luar biasa. Mencari lagi karena enggak pasti bagaimana bisa akan terima. Karena boleh jadi dalam 1 tahun, 2 tahun itu memang tidak ada judul yang terima kecuali di master. Master itu mudah, kenapa? Karena judulnya itu masih bisa tentang dirasa wa tahqiq, ya, manuskrip. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan jalan solusi, dan setelah saya timbang-timbang ternyata judul itulah yang terbaik dari semua judul. Masya Allah. Jadi semakin meyakinkan kita bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Mengapa saya sangat semangat dalam judul ini? Karena ya, keresahan terhadap yang terjadi di masyarakat. Tidak dipungkiri, harta haram sudah merajalela di masyarakat kita. Tentu haram yang dimaksudkan sini bukan haram li dzatihi, zatnya. Kalau masalah haram li dzatihi itu ma'ruf kita. Ya, kita tahu babi, ya, darah, bangkai, khamar, 4 hal ini ijma' ulama, bahkan disebutkan oleh para ulama 4 hal ini ijma' ulama. Tapi al-malul haram yang sebabnya itu li khalalin fi jihati iktisabihi, cara mendapatkannya itu yang banyak terjadi
permasalahan. Harta haram didapatkan dari riba, apakah riba al-buyu' ataupun riba al-qard. Begitu juga terkait dengan riswah, suap menyuap, kemudian al-qimar wal maisir, ya, perjudian, termasuk juga al-gharar, jual beli yang paling banyak bermasalah di akhir zaman terkait dengan al-gharar, ya, baik pada bendanya ataupun transaksinya. Dan dalam disertasi tersebut, ini karena waktu terlalu singkat, jadi kita harus mempres, ya. Yang sulit itu bukan waktu yang panjang, tapi ketika semua harus disampaikan dalam waktu singkat itu jauh lebih melelahkan, Bapak sekalian. Alhamdulillah, memang ada dirasah sabiqah, ada kajian-kajian terdahulu sebelum disertasi saya. Namun yang terkumpul dalam satu karangan, di situ sumber harta haram, kemudian harta haram pembagiannya, apa perbedaannya, kemudian metode pemisahan harta haram dengan harta halal, sampai kepada solusi pensuciannya, itu belum ada sebuah karangan yang mengumpulkan kesemuanya. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan, dan nanti mungkin akan ada, ya, saya konsentrasi dengan yang ditanyakan oleh Pak Budi aja. Jazakumullah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam acara tanya jawab dengan narasumber. Jadi mungkin saya turun ke bawah untuk mencari penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada teman saya, Al-Ustadz, yang juga sudah menjadi guru saya di Pasca. Beliau adalah juga sebutkan nama dulu, Bu. Nama saya Rita Mulyana. Saya dari Yayan Langsa. Terima kasih atas kesempatan ini, karena saya sangat merasa bersyukur bisa bertanya kepada teman, juga guru, sekaligus orang yang saya hormati. Apalagi beliau sekarang sudah mendapatkan predikat summa cum laude di Al-Azhar Mesir. Baik, pertanyaan saya adalah, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, banyak nih, pasti banyak orang yang membangun sesuatu, misalnya rumah ataupun kredit kendaraan, semuanya itu pakai uang dari bank yang jelas-jelas memang ada ribanya. Mungkin kalau sekarang sudah ada bank syariah, kalau dulu kan belum ada, jadi pakai bank konvensional. Nah, setelah mereka puluhan tahun membayar kreditnya lunas, dan mereka punya rumah dan menempati rumah tersebut, maka untuk mensucikannya itu bagaimana caranya? Demikian saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adapun soalnya tadi terhadap pinjaman di bank, bagaimana cara membersihkannya? Penanya nomor 2, silakan Bapak. Sebutkan namanya, asalnya, dan langsung to the point pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah T dari Madrasah Ulumul Quran. Ustaz yang saya muliakan, saya ingin bertanya bahwa di awal tadi Ustaz sudah menyampaikan salah satu sumber dari harta haram itu adalah riswah, yaitu sogok menyogok. Di dalam muktamar ke-32, kalau nggak salah saya, di Boyolali, ada pertanyaan yang dihadapi oleh peserta muktamar bahwa ketika seseorang melakukan riswah, sogok menyogok kepada pemimpinnya atau kepada orang lain, seseorang menyogok kepada orang lain, jawaban tersebut adalah boleh kalau andai kata yang menyogok itu terzalimi, kalau seandainya dia tidak menyogok. Lebih kurangnya boleh menyogok kalau sistem, mohon maaf, sistem misalnya sistem di pemerintahan kita bahwa harus menyogok. Kalau tidak menyogok, ini kita akan terguling. Ya, bagaimana caranya? Apakah ini masuk ke dalam harta yang haram atau tidak? Dan mereka mengambil sebuah kesimpulan dari karya Habib Abdullah bin Husin
dalam kitab Isyadur Rafiq wa Bughyatul Syadik juz 2 halaman 100. Mohon maaf lebih kurang demikian, mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nama tadi siapa Pak namanya? Abdullah T. Abdullah T. Baik, kami persilakan kepada penanya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Rahmah, saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Pertanyaan saya kepada Bapak, jadikan dalam pembagian zakat ada tuh kategori fakir, miskin, dan fakir miskin, bahkan mu'alaf. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jika harta yang dizakatkan itu adalah harta haram? Apa hukumnya dalam pandangan Islam dan Bapak yang mengangkat judul disertasinya dengan tema pemisahan harta haram dan harta halal dalam kajian fikih perbandingan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun penanya ketiga tadi mewakili mahasiswi. Kemudian berikutnya dari perwakilan dari mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ustadz fi Jami'ah Zawiyah Codkallalangsa. Saya ingin memperkenalkan, nama saya Reza Falevi. Saya mahasiswa aktif IAIN Zawiyah Codkallalangsa, Prodi KPI Communication of Islamic Broadcasting, Fakultas Fuad Usuluddin Adab dan Dakwah. Sebelumnya Ustadz, saya ingin menceritakan sedikit sebelum bertanya. Langsung saja, baik. Jadi Ustadz, saya pernah bermimpi ingin kuliah di Universitas Al-Azhar. Mungkin sekarang sudah pupus harapan saya, karena saya pernah sharing dengan teman-teman yang ada di Al-Azhar bahwa untuk menyambung S2 di Al-Azhar harus syaratnya S1 di Al-Azhar. Saya mendengar dari teman saya bahwa di Mesir ada juga universitas yang bagus juga seperti Universitas Al-Azhar, yaitu universitas dual. Oleh karena itu saya sangat mohon kepada Ustadz, mohon akan informasi dan bantuannya terhadap saya maupun mahasiswa yang lain yang ingin menempuh pendidikan di universitas dual. Sekian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun soal yang keempat tadi, mohon masukan bagaimana melanjutkan kuliah di Kairo, Mesir. Baik, kita fokuskan pertanyaannya khusus terhadap harta haram atau tentang muamalah al-maliyah. Kepada penanya kelima, kami persilakan kepada Bapak. Mohon langsung kepada persoalannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, Pak Ustadz yang kami hormati, para penyelenggara yang kami muliakan. Saya bernama Rusli Kasim dari BKM Masjid Baitur Rahim, Payawujud Selema, Kota Langsa. Di sini apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi dengan sejumlah data-data yang sudah konkret, dengan sejumlah literatur yang digunakan, insya Allah saya yakin apa yang direkomendasikan ini akan harus dilaksanakan. Pada hari ini kami selaku masyarakat bertanya, ini ke lembaga manakah yang harus kita rekomendasikan supaya hasil yang telah diolah demikian lengkap
supaya teraplikasi dalam masyarakat. Karena kalau hanya bahan yang demikian bagus cuman tinggal dalam satu catatan atau dalam satu buku tapi tidak bisa kita aplikasikan ke dalam masyarakat, ini saya rasa sangat sedih kita. Jadi artinya ke lembaga mana harus kita rekomendasikan supaya pelaksanaan ini harus betul-betul dapat dijalankan dengan sempurna. Apakah lembaga pemerintah atau lembaga perguruan tinggi? Karena kalau kita sampaikan secara masyarakat saja, ini mungkin sangat berat untuk kita jalankan. Karena hari ini kalau kita melihat bagaimana hebatnya rentenir yang telah dikoordinir, yang telah dikemas dalam satu bentuk seolah-olah itu sudah dihalalkan. Jadi mereka merasakan ini tak ada masalah. Kita punya prosedur, ada KTP, ada KK, ada surat dari kecil, ada pakai dan sebagainya. Jangan terkesan seolah-olah itu sudah dibolehkan. Padahal apa yang dijalankan mungkin akan terjadi suatu percampuran antara nilai haram dengan nilai yang halal. Maka untuk ini kami mohon mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan. Bagaimanakah akan kita laksanakan dalam prosedur itu sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Aul Zikri. Jazakumullah khairan, terima kasih atas segala pertanyaannya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, masalah halal haram ini bukan masalah sepele. Kenapa? Karena kalau harta yang masuk dalam perut kita haram, maka bermasalah amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, karena sebab mempertahankan harta halal masuk dalam perut bisa mendapatkan jaminan surga. Masya Allah. Karena itu masalah halal dan haram tidak bisa kita sepelekan demikian saja. Pertanyaan pertama dari Bu Rita, ya ini teman satu angkatan dengan saya, alumni Madrasah Ummul Quran 6 tahun. Beda kelas saja karena saya di jurusan keagamaan atau syariah, sedangkan beliau di jurusan umum. Ya. Ketika dalam sehari-hari, ya beliau misalnya seseorang membangun rumah dengan memakai uang dari bank. Bagaimana cara pensuciannya? Tetap kita komitmen ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Tetap ada beda. Walaupun kelihatannya sepertinya agak-agak mirip tapi tidak sama. Zina dengan nikah, ya agak-agak mirip juga itu. Kalau ada bayarnya, ya kan sama juga dengan mahar tapi tetap berbeda. Saya berkonsultasi kepada tokoh-tokoh bank syariah, termasuk Indlangsa, ada Pak Tony, ya. Kemudian bank-bank, ya ada Bank Muamalat, BSM dan seterusnya. Pak Tony dari Bank Aceh. Saya dapatkan dari mereka, atas nama bank syariah, mereka tidak memberikan pinjaman uang. Datang nasabah, Pak saya mau berutang 200 juta. Maka pihak bank syariah akan menanyakan, untuk apa Pak 200 juta itu? Saya mau bangun rumah. Maka pihak bank syariah akan mengatakan begini, kebutuhan bangun rumah Bapak apa-apa saja, semen, besi, pasir dan seterusnya. Maka pihak bank syariah akan mengatakan akad begini Pak, kami akan membeli barang-barang ini, atau bisa juga nanti kami wakilkan kepada Bapak membeli barang-barang ini, kemudian setelah sampai kami jual kembali kepada Bapak. Bukan kami jual kepada Bapak dengan mengambil murabahah, dengan mengambil keuntungan. Ini namanya bai' murabahah, ya. Namanya bai' murabahah. Jadi banknya mengambil keuntungan. Satu sak semen dibeli oleh bank dari pasar misalnya 55.000. Oleh bank dijual kepada kita dengan nasiatan, dengan berkredit atau berjangka, sehingga harganya dipatok dari awal disepakati menjadi 60.000 satu sak semen. Jadi nggak mau tahu mereka, ya
Pokoknya nanti ketika tiba waktu pembayaran bukan 55.000 lagi tapi 60.000. Dengan syarat supaya tidak terjerumus ke dalam riba qard atau riba nasiah, jangan sampai ketika nasabah tiba tempo tidak sanggup melunasi ditambah lagi. Di sini inilah yang membedakan antara riba utang piutang dengan kredit. Jadi kalau ke bank syariah aman, ya. Ke bank syariah aman. Namun kalau sana ke bank konvensional, ini jelas kreditnya pasti riba. Ya, pasti riba. Jadi kalau sana terlanjur bagaimana? Ini harta kita berikan kepada bank. Yang zalim siapa? Bank. Kesalahan kita karena kita memulakan akad kepada mereka. Jadi kita kewajiban kita sebagai nasabah yang minta utang pada mereka, taubat dengan taubatan nasuha, jangan mencelakakan diri lagi ke dalam lembah yang sama. Sedangkan pensucian yang harus melakukan pensucian sendiri bukan kita, tapi pihak bank yang telah melakukan penzaliman. Bagaimana cara mereka mensucikan harta tersebut? Kalau pemiliknya masih ada, maka harus dikembalikan. Hak mereka hanya ra'sul mal. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung surat Al-Baqarah. Kalau kalian ingin bertaubat, ambil saja modal. Dulu berapa nasabah berutang? Berutang 50 juta. Karena sebab diribakan menjadi 60 juta. Kalau mau bertaubat, ambil 50 juta, 10 juta itu kembalikan kepada pemiliknya. Ustaz, pemiliknya sudah meninggal dunia, maka diberikan kepada ahli waris. Ahli warisnya sudah tidak diketahui di mana, sudah pindah, yang satu sudah ke Arab Saudi, sudah ke mana. Maka para ulama mengatakan kalau seandainya nomor 1 ini tidak ada, ya, maka boleh beralih ke nomor 2 atau nomor 3. Nomor 2 itu apa? Sarful mal ilal masalih al-ammah al-mushtarakah bainal muslimin, yaitu disucikan harta ini dengan diberikan untuk fasilitas-fasilitas milik kaum muslimin, apakah pembuatan jalan atau pembuatan panti asuhan dan seterusnya, atau at-tasadduq ilal fuqara wal masakin, ya, disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi ikhraj tadi saya sebutkan bagian disertasi saya itu ada 2. Ada at-tamyiz, kita bedakan mana halal dan haram. Bagaimana kita deteksi, kita pisahkan, baik dalam kondisi harta itu malul mithli atau al-mal al-qimi, baik kondisinya ma'luman am mustabhaman ghairu ma'lum. Itu dibagi pada 2 kelompok besar. Selainnya dalam ikhraj atau ya at-tasarruf fil mal haram, itu ada 2, ada at-tasarruf asy-syar'i, ada at-tasarruf ghair syar'i. Tasarruf syar'i ada 6 tempat. Dimulai dengan tadi dikembalikan kepada pemiliknya, atau kepada masalih fasilitas milik kaum muslimin secara umum, atau sedekah kepada fakir miskin, atau orang yang melakukan harta yang mendapatkan harta haram tersebut untuk menginfakkan diri kalau memang kondisinya fakir miskin tapi ala qadril hajah, atau li fi'li ta'at, bangun masjid boleh apa enggak dengan harta haram. Itu ada ikhtilaf besar di kalangan ulama. Begitu juga kalau melaksanakan haji bagaimana, zakat bagaimana. Dan yang ke-6 i'dam, yaitu dihancurkan, dimusnahkan harta haram. Walaupun kita sebutkan 6 simple begini, tapi semuanya ada dhawabit. Bagaimana dari nomor 1 bisa ke nomor 2, dari nomor 2 bisa ke nomor 3 sampai ke nomor yang terakhir, nomor ke-6. Jadi saya rasa yang ditanyakan oleh Bu Rita sudah jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Abdullah T, sogok menyogok. Kalau yang terzalimi melakukan sogok menyogok bagaimana? Alhamdulillah dalam disertasi saya ada kita jelaskan pengertian rishwah, lughatan wa istilahan, perbedaan antara rishwah dengan hadiah, dengan atiyah. Kemudian rishwah ternyata berkelompok juga. Ada rishwah yang haram, ada rishwah yang tidak haram, ya, mubah dalam satu sisi. Jadi di antara definisi rishwah itu adalah daf'u malin, ya, menyerahkan harta, memberikan harta, li ihqaqil batil atau li ibtalil haq. Itu definisi rishwah.
yaitu memberikan sejumlah harta demi atau dengan tujuan membatalkan yang hak atau menghakkan yang batil. Sering saya berikan contoh begini, seseorang ikut tes PNS, ya, hari ini atau besok ya, ya, diterima hanya 10 orang, ikut tes, dia lulus di urutan nomor 11. Jadi teleponlah panitia, bapak panitia, ini saya nomor 11, ada nggak caranya supaya naik peringkat? Oh, ada pak caranya, tapi jangan sama saya pak, ada di sana panitia, itu bapak bisa telepon ke sana, kayaknya ada sekian harta yang bapak berikan, mungkin pengalaman tahun lalu 50 juta bapak kasih, itu bisa digeser tuh, yang nomor 10 turun nomor 11, nomor 11 naik nomor 10. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para mahasiswa, orang yang melakukan riswah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu ar-rashi wal murtashi wal raish. Allah melaknat. Riwayat lain Rasulullah SAW melaknat penyogok, yang menerima sogok, dan juga yang memperkenalkan si penyogok kepada si penyogok. Apakah dia agen resmi atau agen tidak resmi? Jadi tadi itu yang terlihat nomor telepon, saya kan cuma nggak ada apa-apa, nggak ada mengambil duit, saya cuma hanya tunjuk, itu pun kena laknat. Ini namanya riswah batil. Kenapa yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan hak? Ada riswah yang halal dari satu sisi, yaitu dia nomor 10. Ada tes wawancara. Ketika wawancara, sang penguji mengatakan, Bapak tahu ini 500 orang yang mau lulus di sini. Kalau Bapak mau lulus, Bapak harus bayar 50 juta. Kalau Bapak nggak mau lulus, ya sudah, masih banyak orang lain yang mau lulus di tes PNS ini. Maka karena kita ini, saya mau berhak, iya Pak yang berhak, tapi Bapak harus bayar sekian. Hak kita atau tidak? Hak kita. Maka dalam kondisi seperti ini, boleh kita memberikan uang 50 juta halal dalam bab wara' rendah, ya. Imam Al-Ghazali menyebutkan wara' itu ada 4 level. Wara' pertama wara' al-udul, wara' tentang haram dan halal terkait dengan fatwa. Yang kedua ada wara' salihin. Wara' salihin ini terkait masalah syubhat. Dari sisi fatwa bisa saja dihalalkan dari sisi fatwa. Ada wara' yang lebih tinggi lagi. Wara' nomor 2 paling tinggi, dinamakan dengan wara' al-muttaqin. Masya Allah, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bawa harta ghanimah, di antara harta ghanimah minyak wangi. Jadi harta ghanimah harus dibagi-bagi kepada peserta perang. Jadi Umar berpikir, siapa ini bisa saya tugaskan untuk membagi-bagi minyak wangi kepada seluruh kaum muslimin, yang terutama mujahidin. Umar bertanya, berdialog dengan sahabat-sahabatnya. Keluar istri dari dalam rumah dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya ahli dalam timbangan. Maka apa dikatakan oleh Umar? Apa yang akan engkau lakukan? Nanti ketika engkau timbang-timbang, ada tertinggal sedikit di tangan kamu, kamu akan lap-lap di baju kamu. Ya, minyak wangi itu kan untuk wanginya, maka jangan kamu. Ini namanya wara' al-muttaqin. Padahal bisa saja, siapa yang bisa menghindarkan diri tersentuh dengan minyak wangi? Ya, ini wara' al-muttaqin. Dan ada wara' yang paling tinggi. Ini dinamakan dengan wara' as-siddiqin. Masya Allah. Di antara contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama bernama Imam Sahal At-Tusturi yang wafat pada tahun 283 Hijriah. Beliau dipenjara dalam kondisi terzalimi, tidak diberikan makan. Datang seorang wanita salihah, menyiapkan makanan, membawa ke penjara. Lalu oleh yang jaga penjara dipindahkan makanan tersebut yang terbungkus ke dalam piring mereka supaya dicek apa nih isi bungkusan tersebut.
lalu dihidangkan kepada Syekh Sahal At-Tusturi. Begitu sampai di hadapan beliau, beliau tidak makan. Sedih sekali sang wanita. Di kemudian hari setelah lepas, sang Syekh, wanita saleh ini menanyakan, "Wahai Imam, mengapa engkau tidak makan makanan yang telah aku kirimkan untuk engkau?" Sang imam mengatakan, "Aku tahu makanan yang engkau berikan untukku itu adalah makanan yang halal. Namun sayangnya berada di mangkuk orang zalim." Masya Allah, ya, di mangkuk orang zalim. Kalau kita bagaimana nih kira-kira? Darurat ya, belum apa-apa udah darurat. Jadi begitulah terkait dengan riswah. Riswah bisa menjadi halal karena hak kita, tapi yang terima itu berdosa, haram, dia zalim. Ya. Jadi benar. Termasuk di antara ulama Syafi'iyah yang paling luar biasa menjelaskan masalah riswah adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Luar biasa. Karena hadis la'anallahu ar-rashi wal murtashi itu Muslim. Jadi kajian di situ sangat banyak perbedaan antara riswah, hadiah, al-atiyah dan seterusnya. Riswah yang haram dan riswah yang halal, ya. Jadi yang difatwakan tadi itu memang demikian. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh juga mengatakan demikian. Jadi musyrif saya, pembimbing, mengatakan rujuk kitab Ar-Ruh. Saya bertanya, kitab Ar-Ruh itu kan masalah ruh, ya. Tapi ketika saya cek ternyata memang ada kajian tentang riswah. Jadi Al-Azhar ini dengan beraneka ragamnya, Al-Azhar markaz Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia, Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah, dalam kajian fikih 4 mazhab kita, walaupun di situ fikih muqaran, begitu masuk mendaftar harus sebutkan mazhab Anda apa. Enggak bisa nanti waktu kajian fikih itu masuk dalam mazhab Hanafi, kamu dari Indonesia kenapa di sini? Akan ditanyakan itu. Tapi Al-Azhar juga memperkenalkan keaneka ragaman masyarakat dunia dan bagaimana yang disepakati oleh para ulama bahwasanya ulama 4 mazhab ini, terutama para muassis itu, mereka itu lepas daripada syahwat dan nafsu. Al-Azhar memperkenalkan hal ini sehingga walaupun Al-Azhar dari segi akidah tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi kajian fikih tidak siapapun yang berani membantahkan. Kalau rujuk kepada Fatawa Al-Kubra yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah atau karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi apa? Khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang kotor. Kemudian pertanyaan dari Salih Rahmah, dalam pembayaran zakat bagaimana jika berzakat dengan harta haram kepada muallaf? Harta haram disepakati oleh para ulama bukan hanya dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 4 mazhab, namun mazhab-mazhab yang lain juga mengatakan bahwasanya harta haram bukan milik yang pegang harta. Sehingga seseorang jika memiliki misalnya uang 2 miliar, tapi 2 miliar itu dari sabu-sabu semuanya, orang tersebut masuk dalam kategori fakir miskin. Tidak wajib haji, tidak wajib zakat, bahkan istri berhak minta fasakh dari suaminya. Alhamdulillah dalam kajian mubahatsah dengan Huda, Himpunan Ulama Dayah Aceh, di awal bulan Februari di Dayah Tengku Murdani, Abana Murdani, itu alhamdulillah dikaji masalah ini, dan ya tidak ada perbedaan dengan disertasi saya. Hanya saja kalau disertasi ada masalah tamyiz ini, bagaimana cara memilah dan memisahkan antara harta halal dengan harta haram. Jadi intinya tidak wajib zakat. Kalau dia zakatkan pun dari harta haram, dia harus menanggung kerugian, harus mengganti rugi sejumlah harta yang telah dia keluarkan untuk zakat. Kemudian pertanyaan dari Reza Fahlepi, bermimpi ke Al-Azhar. Ya, Al-Azhar itu tulen dia. Kalau mau S2 harus dari S1. Kalau mau S3 harus dari S1 dan S2.
Namun ada juga universitas-universitas yang mu'tabar, itu yang dianggap memiliki tingkat dekat dengan Al-Azhar. Al-Azhar menerima, tapi dengan syarat ada beberapa mata kuliah yang harus diikuti, yang harus, ya misalnya kita udah selesai S1, maunya S2, mereka mensyaratkan ada beberapa mata kuliah yang harus diikuti untuk diujiankan, harus lulus. Kalau udah lulus baru layak untuk masuk S2. Tapi alhamdulillah di Mesir ada beberapa universitas yang lain, di antaranya misalnya Universitas Kairo, Jamiah Al-Qahirah, ada Dual Arabiyah, ada Jamiah Al-Amrikiyah Al-Maftuhah, American Open University, dan ada Zamalek ya. Hanya saja bayarannya mahal-mahal, luar biasa. Kalau Al-Azhar ini memang dasarnya dulu itu gratis ya, karena Al-Azhar itu lembaga wakaf terbesar. Namun akhir-akhir ini demi kelancaran, ada komputer sekarang, ada ya udah canggih Al-Azhar sekarang, itu diantaranya adalah dengan dibebankan biaya kuliah. Tapi kalau bisa kita hitung itu nggak ada apa-apanya. Bayangkan S3 di masa normal setahun hanya lebih kurang 3 juta setahun, bukan satu semester ya. S2 setengahnya 1,5 juta. S1-nya 65.000 ya, 65.000 biaya kuliahnya untuk 1 tahun. Namun biaya hidupnya ya, karena Mesir sejak konflik agak mahal. Kalau kita berkeluarga punya anak 2 itu 5 juta udah pas-pasan untuk 1 bulan. Jadi insya Allah ada peluang bagi adik-adik yang ingin melanjutkan S2 ke Mesir, silahkan. Dan ilmu Al-Azhar tetap akan dapatkan. Mengapa? Di Mesir itu halakat ta'lim, majlis-majlis ilmu di masjid-masjid, kemudian di midyafah itu banyak ulama-ulama Al-Azhar yang ngisi, mengambil sanad Al-Quran, sanad hadis, sanad fikih dan seterusnya. Jadi ilmu Al-Azhar akan dapatkan, hanya saja untuk dapat ijazah S1, S2 Al-Azhar itu harus khusus. Kemudian usulan dari Pak Haji Rusdi Kasim, saya rasa itu yang akan menjawab para pimpinan ya, para unsur pimpinan. Mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan ini semua adalah atas taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus terang para dosen di Al-Azhar, karena kita udah lama bersama mereka, jadi kenal mereka. Setiap kali bertanya apa judulnya tentang ini sangat penting untuk Indonesia. Terutama para dosen yang pernah mengajar di Libya, yang pernah sampai ke Indonesia. Dan ketika sidang pun ya, pembimbing mengatakan itu dosen-dosen merebut ini untuk menjadi penguji ya, untuk menjadi penguji. Mudah-mudahan bisa ya, saya mengidamkan tentu risalah ini, disertasi ini bermanfaat, bukan hanya sebatas dibaca di perpustakaan, tapi juga ya mudah-mudahan bisa kita terjemahkan dan bisa berguna untuk kaum muslimin. Jazakumullah khairan. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Masih ada satu sesi lagi, yaitu Dr. Awaluz Zikri akan memberikan 5 pertanyaan. Jadi yang bisa menjawab langsung saja nanti, dan yang 5 itu juga mendapat hadiah buku. Sponsornya adalah Bank Aceh, Bapak Sapri Antoni. Langsung saja. Ada 5 pertanyaan. Ya. Ya, satu-satu ya. Pertanyaannya nggak susah-susah. Jadi siapa yang duluan? Yang akan tunjuk itu siapa? Pak Zul ya. Pak Zul yang akan tunjuk. Nah, ini Pak Zul udah ke depan sana, berarti yang belakang nggak kelihatan. Ya. Siapa yang bisa menjawab tunjuk tangan, baru kemudian dipersilahkan. Hadiahnya buku tuh Bu ya. Cetakan terakhir, cetakan ketiga. Saya minta satu hadis, isinya saja, matannya aja, tentang bahaya memakan harta yang haram. Iya, mahasiswa di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas. Namanya? Ya? Oh ya, ini mahasiswa saya, Yasin. Silakan. Iya, satu hadis saja. Dari sekian banyak hadis, satu hadis saja. Yang diriwayatkan. Bahasa Arabnya aja, nggak perlu terjemahkan. Matannya aja. Ar-rashi wal murtashi finnar. Iya. Orang yang memberikan rasuah dan melihat berada dalam neraka. Masya Allah. Bangga ya mahasiswa saya. Pertanyaan kedua. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Kalau kita ambil potongannya ada 2 tempat, di Al-Baqarah ada, di An-Nisa ada. Ayat ini bisa dikatakan jami'. Satu ayat ini bisa mencakup semua masalah bahayanya atau larangan memakan harta yang haram. Ada yang hafal? Iya. Ibu dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Arif dari Fakultas Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahal haram riba. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Insyaallah. Walaupun khusus itu riba ya. Ya, tapi alhamdulillah oke juga ya. Boleh. Alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga, tadi di awal pembicaraan saya sudah menyebutkan 4 harta haram li zatihi yang disepakati oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itu Rahmah dari Kemenak Bangsa. 4 zat haram tadi, babi, bangkai, darah. Tadi ayat-ayatnya atau? Enggak, udah betul, satu lagi. Betul. Hurima alaikum maitatu bangkai haram. Maitatu damu walahmul khinzir apa? Iya. Ya. Satu lagi. Iya, sedikit lagi, Bu. Yang bisa menghilangkan akal. Oh, iya. Khamar Iya, ya. alhamdulillah. Makasih, Ibu. Alhamdulillah. Ya, Bu Rahmah. Terakhir. Hah? Ada 2 lagi. Tadi oh iya. Usulan 2 lagi, Ustaz. Berapa sudah? 3 sudah. 2 lagi berarti. Baik. Sebutkan satu hadis tentang keistimewaan memakan harta yang halal. Memakan harta yang halal itu sebuah istimewa. Ada fadilat yang sangat besar. Ganti soal. Ya. Ganti soal. Kita ganti soal. Setiap akhlak yang terpuji itu ada tokohnya yang paling terkenal terkait dengan sifat tersebut. Misalnya jujur, Abu Bakar As-Siddiq. Al-Karam, yang sangat dermawan, ada Hatim At-Tai. Siapakah ulama yang paling terkenal dengan sifat wara'nya? Masya Allah.
kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ashadi Ustadz, mahasiswa pasca sarjana. Masya Allah. Yang ulama terkenal dengan sifat waroknya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Lain-lain yang ada kisah-kisahnya itu, yang panjang ceritanya itu, yang pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Yang tadi yang disebutkan oleh Ustaz itu Imam Sahal At-Tusturi. Ya, boleh juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Namun yang saya masukkan yang paling luar biasa itu adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, ahli hadis. Ya, oke. Ya, terakhir mazhab Imam Asy-Syafi'i mengalami banyak fase. Sehingga ada kitab mutaqaddimin, ada kitab mutaakhirin. Kitab banyak sekali sehingga datanglah ulama yang melakukan penyaringan. Sehingga diambillah mana yang lebih kuat, mana yang lawan daripada lebih kuat. Tangkih namanya. Ini tangkih yang pertama yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Lalu di abad ke-10 ada masa tangkih yang kedua. Sehingga pendapat mereka ini adalah hujjah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang hidup pada masa abad 10. Mereka, saya sebutkan namanya, adalah Ibnu Hajar Al-Haytami yang digelar dengan Syamsuddin, dan juga Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Pertanyaannya, kalau bisa ini khusus adik-adik mahasiswa, apa kitab fikih yang paling masyhur? Kitab banyak ya. Yang paling masyhur yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan yang kedua yang dikarang oleh Imam Ar-Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa dari Tarbiyah Prodi PAI, akan menjawab pertanyaan dari Al-Ustaz. Namanya? Namanya M. Khairil Amri, Ustaz. M. Kailani. Khairil Amri. Khairil Amri. Kailani Syiah pula. Jadi apa kitab karangan yang termasyhur oleh dalam fikih ya. Dalam fikih. Yang pertama itu kitab Tuhfah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Nihayatul Muntaj dalam oleh Ar-Ramli. Tuhfah nama lengkapnya apa? Tuhfah Al-Muntaj. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Azhar mengajarkan kepada kita kalau mengambil rujukan itu rujukan primer ya. Setiap mazhab itu harus kepada pengarangnya, dan hendaknya kitab tersebut kitab yang mu'tabar. Berulang kali dikoreksi disertasi saya oleh pembimbing karena sebab rujukan mazhab Maliki Bidayatul Mujtahid. Ternyata Bidayatul Mujtahid bukan rujukan mu'tabar dalam mazhab Maliki. Begitu juga dalam mazhab Hambali. Kadang kita merujuk ke Al-Furu', merujuk kepada Syarah Muntahal Iradat dan seterusnya. Ternyata kitab mazhab Hambali yang kalau bisa kita bilang ulamanya itu seperti Imam An-Nawawi, itu adalah Al-Mardawi. Kitabnya itu adalah Al-Insaf ya, fi ma'rifatir rajih min al-khilaf. Masya Allah. Jadi ini adalah manhaj yang diajarkan oleh Azhar, termasuk juga misalnya begini, ketika kita mensyarah mufradat. Syarah mufradat, kalau dia itu berkaitan dengan kajian Al-Quran, tafsir, itu jangan melihat lisan Arab, jangan melihat Misbah Al-Munir.